Paus Yohanes Paulus II adalah seorang tokoh kemanusiaan. Ia menjadi saudara bagi siapapun tanpa memandang latar belakang agama manapun. Oleh sebab itu, beliau ini dikenal sebagai seorang pemimpin spiritual yang memiliki kepedulian terhadap manusia, dan beliau juga memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ia memiliki teladan yang baik bagi banyak orang Kristen, khususnya bagi para pemimpin-pemimpin Kristen. Nah, di sini ada 3 hal yang sangat penting yang dimiliki oleh beliau, tokoh Yohanes Paulus II. Yang pertama adalah dia sebagai seorang pemimpin global, yang dimana dia diakui sebagai salah satu pemimpin spiritual yang terbesar di Indonesia dengan kepeduliannya terhadap manusia. Dia memiliki kepedulian yang mendalam dari berbagai masalah manusia yang menginspirasi banyak orang tanpa nilai-nilai kepemimpinan Kristen dari Paus Yohanes Paulus II. Kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II pastinya mewarisi perpaduan yang unik antara gaya transformasial dan seorang hamba yang dimana termanifestasikan dalam serangkaian nilai-nilai Kristen. Nah, di sini fundamentalnya yang pertama yaitu beliau menunjukkan visi dan inspirasinya yang berani melalui pandangan secara luasnya tentang mengenai kebebasan, martabat, dan juga tentang manusia dan solidaritas. Pastinya ini akan memobilisasi jutaan orang untuk bisa menantang tentang status quo dan mencapai potensi spiritual, dan juga untuk bisa memotivasi setiap orang untuk memiliki moral yang lebih tinggi lagi. Nilai ini dapat didukung oleh integritas dan karismatik dan etika moral yang kuat, yang menjadikan sosok yang menggunakannya sebagai pengaruhnya dengan otoritas moral yang tak terbantahkan. Nah, Paus Yohanes Paulus II ini pastinya akan mewujudkan pengembangan intelektual dan juga keadilan sosial dengan menggunakan pengaruhnya sebagai untuk membuat dampak dan menstimulasi dan mendorong pemikiran para jemaat. Pemikiran, terutama pemikiran yang mendalam terhadap gereja, yang khususnya mengenai isu-isu krusial sebagai keadilan sosial, yang dimana di situ terdapat etika yang dapat memastikan ajaran gereja tetap relevan dan tetap berakar pada kebenaran. Namun, kualitas transformasial atau perubahan ini dapat selalu diseimbangkan dengan pelayanan dan juga langsung dengan kerelaan hati. Beliau ini, Paus Yohanes Paulus II, mendefinisikan otoritas bukan sebagai hak untuk dilayani, melainkan sebagai tugas untuk melayani. Paus Yohanes Paulus II membuktikan itu melalui kesediaannya untuk melayani ke seluruh dunia. Tentunya visinya untuk apa? Untuk membawa damai dan untuk pelayanan langsung kepada umatnya, termasuk yang berada di pinggiran, pinggiran masyarakat. Dan juga kepemimpinannya ini ditunjukkan dan ditandai oleh nilai-nilai Kristen, yaitu kerendahan hati dan pertobatan, yang paling jelas juga terlihat ketika beliau memohon maaf atas kesalahan yang telah terjadi, kesalahan yang telah gereja perbuat. Ini adalah sebuah tindakan
yang dimana tindakan ini sangat mendalam. Bersamaan dengan itu, Paus Yohanes Paulus II mengajarkan tentang empati, kasih tanpa syarat, dan penyembuhan dengan menunjukkan perhatian kepada individu dengan ketulusan hati dan juga tulus kepada kaum muda dan orang yang sakit. Ini menjadi salah satu paling ikonik dari Paus Yohanes Paulus II, yaitu adalah tindakannya yang mengampuni penembaknya saat dia ditembak, menjadikannya sebagai simbol kasih dan komitmen terhadap pertumbuhan iman spiritual setiap pribadi. Jadi kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II ini menuntut pemimpin untuk berani memimpin dengan visi yang menginspirasi, dengan sambil melayani, dan juga dengan memiliki kerendahan hati dan kasih tanpa syarat. Jadi Paulus Yohanes II melayani bukan untuk dilayani. Kemudian kita masuk di latar belakang Paus Yohanes Paulus II. Lahir dengan nama Karol Joseph pada tanggal 18 Mei 1920. Paus yang memimpin Gereja Katolik Roma dari 16 Oktober 1978 hingga 2 April 2005. Jadi, beliau dikenal sebagai tokoh yang berani dan berpengaruh dalam sejarah modern, terutama di bidang perdamaian dan dialog antar agama. Paus Yohanes Paulus II memerangi komunisme dan menekankan pentingnya martabat manusia serta hak asasi manusia. Beliau juga dikenal sebagai Paus non-Italia pertama dan melakukan berbagai kunjungan ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai upacara Teman-teman, Paus Yohanes Paulus II ini juga mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya berjuang untuk perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan. Beliau tidak hanya berbicara tentang iman di dalam gereja saja, tetapi bagaimana beliau juga membawa nilai-nilai Kristiani ke dalam atau ke tengah-tengah dunia ini, baik kerana politik, kebudaya, maupun perjumpaan antar agama. Bagi aku pribadi, teladan dari Paus Yohanes Paulus II ini mengingatkan bahwa kita setiap orang percaya juga dipanggil untuk menjadi pemimpin minimal bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang berada di sekitar kita, yaitu memimpin dengan penuh kasih, ketulusan, dan dengan keberanian untuk berbuat baik. Jadi melalui beliau yaitu Paus Yohanes Paulus II ini, kita belajar bahwa menjadi pemimpin Kristen itu bukan soal posisi, bukan soal jabatan, tetapi soal hati yang mau melayani. Semoga teladan dari Paus Yohanes Paulus II ini selalu menginspirasi kita untuk menjadi pemimpin dengan kasih yang menjadi terang bagi dunia, pemimpin yang berintegritas atau pemimpin yang sesuai dengan standar nilai-nilai Kristiani. Oke teman-teman, segitu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.